Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat 28 Juli 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah seri kedua, Karya Roh Kudus dalam Keselamatan. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Aras untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Aras. Baiklah, terima kasih Ibu Aling. Kita mulai doa. Bapa di surga, kami bersyukur di sore hari ini di Jumsema Adonai. Anak-anak-Mu boleh kembali menyediakan waktu sekutu untuk mendengar pengajaran firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Dan Palungan yang akan menerangkan peranan Roh Kudus dalam keselamatan. Sadarkan kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus itu berjanji memberikan Roh Kudus, tapi kami selama sering tidak mengerti, sering tidak paham, atau sering hujat satu sama lain karena menginterpretasi Roh Kudus itu berbeda satu sama lain. Bila semakin kau beri persepsi yang sama, baik kami anak-anak-Mu, Tuhan, dan pakai juga hamba-Mu untuk melayani tempat-tempat lain. Jadikan dia semakin hari, semakin rendah hati, semakin diberi karunia dan menjangkau jawabannya. Dan juga Ibu Aling kami serahkan pada tangan-Mu, Rabi, hamba-Mu, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya sehingga berjalan dengan baik. Dan juga saudara kami yang terlibat dalam IT dan perlengkapan lain, Blue Codex, Trinity, Agus. Engkau Rabi, biar menjaga peralatan secara teknikal dengan baik. Segala kuasa-kuasa gelap yang coba mencuri arti ataupun firman Tuhan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aras untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Dipersilakan Bang Kodek, operator kami. Salam semua, pada kesempatan Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang stereologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah, dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat, ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah menanyakan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Ternyata pembelajaran tentang soteriologi ini penting sekali bagi kita supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan menyapa dulu narasumber kita, yaitu Pak Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom, selamat malam Bu Aling dan teman-teman semua. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Pak, gimana? Baik. Puji Tuhan. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada Pak Daniel. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Aling. Sama-sama. Ya, selamat berjumpa kembali teman-teman dan saudara-saudara dimanapun suara saya dapat ditangkap. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang keselamatan yang kita sudah sampai kepada karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Ya, jadi tadi di dalam doa pembukaan disebutkan bahwa doktrin tentang Roh Kudus ini menyisakan pemahaman-pemahaman yang saling bertentangan satu dengan yang lain, dan itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita hindari oleh karena memang pengajar-pengajar itu ya beraneka ragam latar belakang sekolah teologi dan juga pemahaman yang tidak komprehensif. Nah, tetapi pada malam ini kita tidak akan belajar mengenai doktrin Roh Kudus, hanya kita akan belajar berkaitan dengan keselamatan. Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa, ya, karena kita sudah belajar Bapa itu berkarya di dalam keselamatan orang berdosa. Anak Yesus itu sudah jelas, ya, sangat besar karyanya di dalam keselamatan orang-orang berdosa. Nah, Roh Kudus juga kita sudah melihat bahwa tidak lebih kecil peranannya, karya penyelamatannya dibandingkan dengan Yesus dan Bapa. Ya, ini saya tegaskan sekali lagi supaya saudara jangan memisah-misahkan bahwa Bapa penyelamat, Yesus bukan penyelamat, atau Roh Kudus bukan penyelamat. Ya. Ketiga-tiganya adalah juru selamat. Nah, khusus dengan Roh Kudus ini kita sudah belajar dua poin yang dikerjakan Roh Kudus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Yang pertama adalah meyakinkan, membuat orang menjadi sadar akan semua
dosa dan kejahatan yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Lalu melahirbarukan. Nah, itu suatu karya yang sangat besar di dalam keselamatan orang-orang berdosa, yaitu bahwa Roh itu membaharui, melahirbarukan, sehingga saat kelahiran baru itu merupakan titik awal di mana seseorang Kristen itu dapat disebut sebagai anak Allah atau orang Kristen yang sejati. Jadi 2 poin sudah kita lalui. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam poin ketiga yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam keselamatan orang-orang berdosa, yaitu memeteraikan. Nah, tentu konsep memeteraikan ini lahir atau diadopsi dari sistem, apakah itu disebut sebagai budaya atau kebiasaan manusia pada umumnya pada waktu itu. Kalau mau melakukan satu transaksi atau pemindahan kepemilikan satu barang tertentu, maka pemindahan kepemilikan atas satu barang itu harus terdokumentasi, dan dokumentasinya itu harus disahkan dengan adanya meterai, atau di atas dokumen itu dibubuhkan meterai, yang dengan meterai itu menjadi satu bukti bahwa transaksi itu sah, pemindahan kepemilikan atas benda itu juga sah, dan tidak ada orang yang bisa menggugat apalagi untuk membatalkan. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan transaksi pada waktu itu diambil oleh Paulus sebagai satu gambaran, sebagai satu konsep bahwa sebenarnya kita tadinya itu adalah orang-orang yang bukan milik Allah. Kita milik dosa, kita milik dunia, bahkan kita milik iblis, oleh karena kita senantiasa melakukan apa yang iblis kehendaki. Atau sejak Adam dan Hawa lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah dan lebih taat kepada apa yang dikatakan iblis kepadanya. Sehingga sejak saat itu dikatakan terjual di bawah dosa. Manusia terjual di bawah dosa. Apa yang dikerjakan oleh manusia untuk melepaskan diri dari semua itu ternyata tidak berhasil, dan oleh karena itu maka manusia harus kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi meterai itu merupakan satu tanda pengesahan, ya, tanda peresmian pemilikan seseorang baru atas benda yang ada itu. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 2. Dikatakan, ya, sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi Roh Kudus di sini pertama-tama dia berfungsi sebagai meterai, ya. Yang memeteraikannya adalah Allah. Siapa yang dimeteraikan adalah orang-orang kepunyaan Allah, orang-orang milik Allah. Nah, jadi dengan meterai Roh Kudus ini, Allah dapat memisahkan dan membedakan mana manusia kepunyaannya dan mana manusia bukan kepunyaannya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu berfungsi sebagai meterai. Tetapi di dalam sisi yang lain kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14, khususnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita
ayat 13 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di sini Roh Kudus berfungsi sebagai yang memeteraikan, tetapi pada sisi yang lain dirinya sendiri adalah meterai itu. Saudara bisa melihat di sini betapa kuatnya materai itu, karena Allah, ya, Roh Kudus yang adalah Allah itu menjadi pemeterainya, tetapi sekaligus dia sendiri adalah meterainya. Nah, kapan pemeteraian itu terjadi? Ya, kapan pemeteraian itu terjadi? Ini waktu orang itu percaya kepada Injil yang disampaikan kepada mereka atau yang didengar oleh mereka. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Nah, jadi di sini ada satu kronologi. Injil diberitakan. Injil mendapat respon percaya dari yang mendengar. Dalam hal ini orang-orang yang berdosa, yang tadinya adalah milik dosa, milik dunia, milik iblis. Tetapi ketika mendengar Injil dan memberi respon positif kepada Injil itu, maka pada saat itu juga orang itu dimeteraikan. Tidak tunggu waktu kemudian atau waktu berikut dari percaya itu. Pada saat dia percaya, saat itu juga dia dimeteraikan oleh Roh Kudus dan dengan Roh Kudus. Nah, ini satu pemahaman yang saudara harus pahami, kapankah seseorang itu penuh dengan Roh Kudus. Karena nanti kalau kita belajar tentang doktrin Roh Kudus, ya, seperti dalam doa tadi itu, dari sini ada yang mengatakan bahwa dibaptis salam dulu baru penuh Roh Kudus. Kalau belum dibaptis salam, tidak penuh Roh Kudus. Ya, karena itu Kisah Rasul pasal 19 itu menjadi ayat yang dipegang erat-erat, bahwa murid-murid itu baru dipenuhi Roh Kudus ketika mereka selesai dibaptis oleh Rasul Paulus. Bahkan keluar dari air pun belum, baru ketika dia ditumpangi tangan. Nah, jadi orang itu harus ditumpangi tangan baru penuh Roh Kudus. Padahal kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 itu, bahwa Tuhan tidak membutuhkan baptisan air. Tuhan tidak membutuhkan penumpangan tangan, atau Roh Kudus tidak membutuhkan baptisan air atau penumpangan tangan untuk seseorang dipenuhi Roh Kudus. Karena yang dibutuhkan oleh Allah hanya percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dan pada saat dia percaya itu, maka saat itu dia mengalami pemeteraian dengan Roh Kudus dan juga oleh Roh Kudus. Nah, ini penting saudara, supaya saudara jangan mengabaikan juga pentingnya pemberitaan Injil. Ya. Karena banyak orang berpatokan kepada karya Bapa, bahwa Bapa sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, oleh karena itu kita menginjil atau tidak menginjil itu di dalam pemilihan Allah itu sudah jelas siapa yang selamat, siapa yang enggak, gitu loh. Tetapi ternyata di sini bahwa orang itu baru akan mengalami realisasi pemilihan Allah atas kehidupannya pada saat orang itu mendengar dan percaya kepada Injil. Sebelum dia mendengar Injil, sebelum dia percaya kepada Injil, walaupun dia sudah masuk di dalam kelompok pilihan Tuhan, tetapi pilihan itu belum terrealisasi. Baru terrealisasi ketika orang itu membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi karena itu maka penginjilan, pemberitaan Injil itu harus terus-menerus
dikumandangkan supaya orang mendengar. Sebab kalau dia tidak mendengar Injil, maka ya saya tidak katakan tidak mungkin, ya, tetapi ya ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa orang harus mendengar Injil dan dengan Injil itu dia diselamatkan. Nah, ada kesaksian dari jemaat dulu yang saya layani tapi sudah meninggal. Dia tadinya itu orang Kristen dari kecil, tetapi dia nggak peduli Tuhan. Ya. Pokoknya dia hidup sesuka-suka dia. Nah, tetapi suatu pagi dia mendengarkan satu siaran radio dari Guam, itu ya. Jadi ada satu stasiun radio di Guam itu yang dipancarluaskan dan kemudian tertangkap di Indonesia. Nah, Bapak ini salah satu yang mendengar. Nah, jadi melalui siaran radio itu dia mendengar Injil, dan pada saat dia mendengar Injil itu dia mendapatkan sesuatu jamahan Roh Kudus di dalam hatinya yang meyakinkan itu, sehingga pada saat itu dia membuka hati dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pemberitaan Injil itu mutlak, tidak bisa tidak. Yang kedua yang saya mau tekankan juga dari sini adalah apa yang dimaksud percaya itu. Percaya bukan secara dogmatis. Bahwa gereja orang Kristen seyogianya percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Percaya bukan juga secara nalar logika, bahwa karena ini kata Alkitab ya masuk akal kalau orang selamat itu percaya Yesus. Jadi dengan demikian orang Manado, orang Batak, orang Toraja, orang Ambon yang beragama Kristen itu ya masuk kategori itu. Serta-merta menjadi orang Kristen. Tetapi yang dimasukkan percaya di sini adalah percaya dalam arti pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia harus memiliki satu pengalaman yang spesial di dalam hidupnya pada saat dia dijamah oleh Roh Kudus dan pada saat Yesus masuk di dalam hatinya. Nah, itu yang disebut sebagai percaya. Karena percaya secara dogmatis, percaya secara rasionalistis, itu tidak masuk hitungan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hanya orang-orang yang secara empiris, secara personal membuka hati, membuka diri untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya orang itu yang diselamatkan. Nah, itu sebabnya berkali-kali saya katakan bahwa orang Kristen tidak otomatis masuk surga. Orang pindah agama dari non-Kristen masuk Kristen, ya, non-Kristen masuk Kristen juga tidak otomatis masuk surga. Karena banyak faktor membuat orang pindah dari non menjadi Kristen. Tetapi yang dimaksudkan percaya di sini adalah baik orang Kristen ataupun bukan Kristen yang betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ya. Sebelum saya masuk di dalam ruangan ini tadi, saya sempat membuka YouTube di mana ada seorang Muslim, ya, ini anak ya perempuan muda lah, ya sekitar 30. Nah, dia bersaksi bahwa keputusannya mengikuti Yesus itu adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak mungkin akan disesali, tidak mungkin akan dia tinggalkan walaupun dia mendapat teror dari keluarganya yang Muslim itu. Dia berkata, tidak usah membuang-buang waktu untuk mempengaruhi saya kembali lagi kepada keyakinan, karena saya sudah menemukan kebenaran yang sejati, saya sudah menemukan Juru Selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Nah, jadi itu yang sejatinya. Orang yang non-Kristen ataupun Kristen itu baru dikatakan sebagai orang yang selamat kalau dia membuka hati, percaya kepada Yesus secara pribadi. Dan pada saat itu juga, maka dia mengalami pemeteraian oleh Bapa dengan Roh Kudus dan pemeteraian oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara itu pekerjaan Roh Kudus yang berikut yang sudah kita bahas hari ini, yaitu Roh Kudus itu memeteraikan. Nah, ayat-ayatnya jelas ya. Jadi istilah-istilah ini
ya diambil oleh pendahulu-pendahulu saya, dosen-dosen saya yang mengajarkan ini, dan juga saya tetap percaya karena memang didukung dengan ayat-ayat Alkitab. Ya ini. Nah, yang berikut apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi keselamatan orang-orang berdosa adalah Roh Kudus itu mendiami. Pendiaman Roh Kudus atas orang-orang percaya yang mengalami kelahiran baru adalah sebagai bukti penjaminan Allah atas keselamatan orang berdosa. Jadi ini kita sudah masuk kepada hal yang lebih tegas lagi. Pendiaman Roh Kudus itu bukan hanya sebagai tanda bahwa orang itu sudah diselamatkan, sudah dimateraikan oleh Bapa dan oleh Roh Kudus, tetapi pendiaman Roh Kudus ini sudah memiliki atau memunculkan satu konsep yang lain atau pemahaman yang lain, yaitu bahwa orang itu mendapat jaminan bahwa keselamatannya adalah keselamatan yang pasti dan keselamatannya adalah keselamatan yang bersifat kekal. Tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, oleh karena Roh Kudus yang masuk ke dalam orang itu dan tinggal di dalam orang itu adalah Allah yang tidak pernah berubah, tidak pernah salah memilih dan memeteraikan, dan juga yang tidak pernah main-main di dalam berkarya menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah ini di sini saudara, saya sudah harus tegaskan lagi bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, si A atau si B yang sudah diangkat oleh Allah dari dosa untuk menjadi miliknya, maka keselamatan orang itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Oleh karena Allah dalam kemahatauannya tidak mungkin salah pilih, Allah dalam kemahakuasaannya tidak mungkin akan bisa dibatalkan oleh orang-orang lain. Ya, Allah yang maha tahu itu ya, Allah yang maha tahu itu, dia tahu bahwa orang yang dia pilih ini tidak akan mungkin juga bermain-main dengan pilihannya, dan oleh karena itu dengan mantap Allah menyuruh Roh Kudus ke dalam orang-orang itu, dan orang itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan. Yang saya bukakan beberapa ayat dari Alkitab ini ya, di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi Roh Kudus itu menjamin sampai kita bertemu muka dengan muka dengan Allah. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia, yaitu Bapa itu, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pendiaman Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus atas orang-orang percaya itu tidak ada batas waktunya, karena itu akan berlangsung selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berapa lama? Kembali ke ayat yang ke-16. Selama-lamanya. Nah, jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya untuk menjamin. Ya.
Saya buka dari 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Ya, belum tertera ayatnya di PPT ini ya. 2 Korintus 5 ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi Bapa memberikan roh kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, ya, kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, jadi kalau keselamatan orang-orang berdosa yang dikerjakan oleh Allah itu dijamin oleh Roh Kudus sendiri, maka hipotesa keselamatan bisa hilang itu gugur. Ya, nanti saya akan sampaikan lagi ada penjaminan Roh Kudus itu nanti, ya, ada PPT-nya tersendiri nanti. Ya, tetapi sampai di sini sudah jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu tidak pernah berubah sebagaimana Allah tidak berubah. Maka ketika dia masuk dan tinggal di dalam diri seseorang, maka pendiamannya itu adalah pendiaman yang berlangsung selama-lamanya, sehingga orang yang didiami itu dengan sendirinya menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus mendiami orang-orang percaya. Nah, yang berikut pekerjaan Roh Kudus atas selamatan orang-orang berdosa adalah membaptis. Nah, apa kata membaptis di sini? Roh Kudus mengidentifikasikan setiap orang percaya ke dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, kita melihat di sini saudara bahwa ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada budak, ya, kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang paling rendah di antara semua manusia. Ada orang merdeka. Ya, ini di dalamnya ini termasuk juga tuan-tuan yang memiliki status sosial yang tinggi. Ya. Tetapi ketika orang-orang ini, baik orang Yahudi, Yunani, budak atau merdeka, sama-sama membuka hati bagi Yesus, maka pada saat yang bersamaan itu, mereka itu dijadikan satu, menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Ya. Tidak tunggu waktu berapa lama sesudah dia percaya bertobat, tetapi pada saat dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat dia didiami oleh Roh Kudus, maka pada saat yang bersamaan Roh Kudus itu memasukkan, ya, menenggelamkan, bukan ke dalam air, tetapi ke dalam persekutuan sesama orang-orang percaya kepada Yesus yang disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, ini itu gereja, saudara, yang sesungguhnya itu. Kadang-kadang orang sekarang ini begitu sempit pemikirannya sehingga mereka hanya melihat Betel, GSKI, Katolik, Protestan, Pantekosta gitu ya.
itu organisasi-organisasi yang dibuat oleh manusia sebagai satu dampak dari di dalam diri manusia itu adanya satu keinginan untuk berkuasa. Kalau saudara baca sejarah gereja, ini berdirinya kelompok-kelompok kekristenan ini bukan sekedar berdebat di dalam ruang-ruang sidang, tetapi juga memakan korban nyawa, pertumpahan darah, oleh karena masing-masing pemimpin gereja pada waktu itu berambisi untuk menjadi pemimpin yang tertinggi, dan berlangsung sampai sekarang. Bagaimana gereja-gereja itu terpecah belah secara organisasi. Ya. Tetapi sesungguhnya gereja yang sejati, tubuh Kristus yang sejati itu ya kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan latar belakang berbagai bangsa dan juga latar belakang berbagai status sosial. Karena itu kita bisa bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang ada di benua lain, yang ada di kutub utara, yang ada di kutub selatan, karena mereka percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, ya kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Bentuk berbeda, fungsi berbeda, tetapi kita berada di bawah satu komando, yaitu Yesus sebagai kepala. Nah, jadi saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh telah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kemudian didiami oleh Roh Kudus itu, dia tidak akan terlalu fanatik lagi secara ekstrim dengan organisasi gerejanya. Tapi ini fenomena, saudara. Depan rumah saya dulu itu ada orang Kristen, ya. Saya tidak usah sebutkan dari gereja mana gitu. Dia Kristen, istri dan anaknya tidak Kristen. Lalu saya bilang sama dia, Pak, ini satu langkah dari rumah Bapak ini ada tempat ibadah. Yuk, mari kita sama-sama bersekutu. Lalu dia bilang, wah saya kan dari gereja lain, Pak. Kandang saya lain. Oh ya, kandangnya dia di Lebak Bulus, Pondok Indah, gereja yang megah di situ. Jadi memang ini cara berpikirnya jemaat-jemaat awamnya begitu. Oleh karena memang dari awal dia sudah didogmatisasi bahwa gerejamu ya ini, ya jangan bergereja di tempat lain. Dikasih kacamata kuda. Lalu diajari ajaran-ajaran Alkitab yang sudah dimodifikasi. Sehingga bukan lagi doktrin Alkitabiah yang diajarkan, tetapi dogma gereja yang diajarkan. Dan karena itu kita melihat bagaimana sekarang ini orang-orang Kristen itu tersekat-sekat di dalam tembok-tembok denominasi gereja yang begitu tebal, begitu tinggi, yang susah untuk dijebol. Ya, nah sekarang ini yang terakhir ini di Indonesia ini dengan adanya pengajaran kristologi yang ngawur itu, ya ini semakin mempertegas juga bahwa ya gereja itu ini gitu ya, gereja yang lainnya itu. Ya. Ada lagi satu videonya yang saya dapat, dia berkata ini gereja yang paling benar dari semua. Jadi menurut dia ya gerejanya itu yang paling benar, gereja yang lain itu ya salah. Kenapa? Karena dia berbicara hanya sebatas organisasi, bukan organisme. Nah, sementara kalau kita melihat di sini bahwa gereja itu tubuh Kristus. Beda bentuk, beda fungsi. Tetapi terkoordinasi oleh satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Dan masing-masing anggota yang saling berbeda bentuk, berbeda fungsi ini, bekerja saling menunjang, bekerja saling melayani, bekerja saling melengkapi, yang pada akhirnya dikatakan di dalam Efesus, untuk memuji kemuliaan Allah. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, saya agak sedikit melebar di sini untuk seperti khotbah, karena ini memang beban saya di dalam penanaman doktrin-doktrin sistematik teologi ini, karena muaranya harus ke sana. Membangun satu tubuh Kristus yang esa, membangun persaudaraan sesama orang-orang percaya yang harmonis. Tetapi apa yang saya rindukan itu mendapatkan tantangan yang begitu hebat, oleh karena memang orang-orang Kristen itu sudah terdogmatisasi sedemikian rupa
otaknya sudah dicuci sedemikian rupa sehingga mereka itu hanya berpikir sebagaimana yang dikatakan oleh pendetanya, oleh pimpinan gerejanya. Nah, ini tantangan yang tidak gampang, tetapi juga tidak mustahil untuk kita bisa capai, asalkan kita sekarang sadar bahwa saya ini orang-orang percaya kepada Yesus, saya sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam satu tubuh Kristus, karena itu saya berjuang, bukan lagi sebatas denominasi gereja saya, tetapi saya akan berjuang bekerja bagi Allah lintas denominasi gereja, karena semua orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, dan kaum bahasa itu sebenarnya adalah sesama anggota di dalam Kristus. Nah, ini saya sampaikan sekarang ini dulu ya, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jaminan keselamatan ya dari Allah. Bapa adalah penjamin keselamatan itu. Atau saya baca yang di bawah dulu ini, Roma 8 ayat 35. Ya. Pertanyaan retorika. Ya. Pertanyaan yang tidak perlu jawaban karena di dalam pertanyaan itu sendiri sudah ada jawabannya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kekerasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Siapa, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam ayat yang ke-8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, saya harap saudara punya satu pemikiran yang lain di luar doktrin keselamatan ini. Pernyataan-pernyataan Paulus yang begitu kuat. Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus bagi Paulus itu adalah Tuhan. Nah, jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Paulus di dalam ayat-ayat ini. Nah, mari kita periksa Bapa sebagai penjamin keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 8, 35, 38, 39 itu. Ini landasan keyakinannya. Bapa yang sudah merebut saudara bagi dirinya, atau Bapa yang sudah mengambil saudara bagi dirinya, dia Allah yang maha kuasa, lebih besar daripada apapun. Dan karena itu maka Bapa itu menjamin saudara. Nah, lalu mungkin nanti ini saya bisa sampaikan di bagian akhir, tetapi sebelum saya lupa, ada yang berkata begini, tapi kan Pak, Tuhan itu tidak memaksa, Tuhan itu tidak diktator, Tuhan memberikan kebebasan, manusia itu punya hak bebas. Jadi, kalau sewaktu-waktu itu orang itu mau mundur dari Tuhan, ya Tuhan juga tidak bisa memaksa. Ya. Kalau landasan pikiran kita adalah rasio, kita berpikir secara rasionalistis, ya bisa. Tetapi kan kita melihat di sini Allah yang memilih
Allah yang memberikan orang-orang berdosa, jiwa-jiwa baru bertobat itu kepada Yesus, sekali lagi adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh karena dia tahu bahwa orang ini tidak akan mungkin mempergunakan kebebasannya untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan keyakinannya kepada Yesus, maka karena itu dia dimateraikan oleh Bapa. Itu Maha Tahu. Tuhan itu tidak berubah. Bapa itu tidak berubah. Tidak mungkin Bapa hari ini menyelamatkan seseorang, tetapi 5 atau 10 tahun yang akan datang dia tidak lagi menyelamatkan orang itu. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang tadi itu, argumentasi-argumentasi yang tadi saya kutip di awal itu, ya argumentasi-argumentasi yang subjektif. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa Bapa yang kita sembah itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dia katakan A, selamanya A. Kalau dia mengatakan si A selamat, selamanya si A selamat. Tidak akan ada yang bisa merampas dari tangannya. Tuhan tidak pernah bermain-main. Ya, ini ketiganya nanti nih, baik Bapa, Yesus ataupun Roh Kudus. Tidak ada yang bermain-main dengan keselamatan orang berdosa. Semuanya dikerjakan dengan serius karena dia Allah yang kudus. Ya, jadi ini saya sudah agak masuk dengan intonasi yang lebih tinggi sedikit daripada yang lainnya karena memang disinilah saudara-saudara permasalahan yang membuat kebingungan di banyak kalangan orang-orang percaya itu karena itu tidak melihat keselamatan itu dari sisi Allah yang menyelamatkan, tetapi hanya melihat dari sisi manusianya yang berpikir dengan rasio yang sangat terbatas, lalu juga dengan perasaan yang ya sekarang mood, besok unmood gitu. Nah itu ya, jadi Bapak menjamin, ya Bapak adalah jaminan mutlak keselamatan orang-orang percaya di sini. Ya, saya tidak katakan saudara dan saya di sini karena keselamatan yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini adalah keselamatan di dalam pengetahuan Tuhan. Ya. Saudara dan saya percaya, nah cuma nanti kalau kita tanya secara akal atau secara rasio, apakah kita ini dalam pengetahuan Tuhan itu sudah diselamatkan atau belum? Nah, itu hanya iman saja, tetapi tidak dengan pengetahuan. Nah, jadi Bapa adalah penjamin. Nah, di dalam ayat yang ke-28, Yesus ini, ya Yohanes 10 ayat yang ke-28. Atau ayat yang ke-27 saya baca ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu adalah pernyataan Yesus yang tidak mungkin bisa dibatalkan oleh karena penjaminnya adalah Yesus itu sendiri. Ya, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ayat 29 tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari Bapa sekarang atau di ayat sebelumnya itu 28 Yesus berkata tidak ada seorang pun yang dapat yang sanggup merebut mereka daripadaku. Nah, kalau begitu apakah keselamatan yang dikerjakan Allah itu bisa batal? Ya. Nah, Roh Kudus. Ya, ini tadi saya sudah baca 2 ayat itu, tapi saya ulang lagi ya, supaya makin jelas. Ya. 2 Korintus 1 dulu nih. Ya, ada nih. 21 dan 22.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Nah, ya, garis bawah itu kata-kata sebagai jaminan, karena kita masuk di dalam topik jaminan keselamatan dari Allah. Nah, Roh Kudus itu diberikan Allah sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dan di dalam pasal 5 ayat yang kelima saya baca ulang lagi. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau Bapa berkata seperti itu dan Roh Kudus berkata, Yesus dan Roh Kudus berkata seperti itu, ketiga-tiganya adalah penjamin atas keselamatan satu orang berdosa. Maka apakah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu kemudian bisa hilang keselamatannya? Tetapi ini juga supaya saudara jangan confuse dalam membedakannya dengan yang lain. Keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa di sini tidak juga masuk di dalam pemahaman dari orang-orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Karena nanti sikap hidup kedua kelompoknya akan berbeda. Yang percaya bahwa Allah menyelamatkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu akan memiliki satu perilaku, sikap, dan respon hidup terhadap Allah. Lalu konsep atau paham sekali selamat tetap selamat itu akan memiliki satu sikap hidup yang berbeda sendiri. Seperti yang saya sudah katakan di dalam perkenalan pelajaran ini, bahwa hipergrace itu mempercayai tidak apa-apa berbuat dosa. Sekalipun engkau jatuh dalam dosa yang paling keji sekalipun, kau hidup di dalam dosa itu, anugerah Allah melimpah-limpah melampaui dosamu itu. Nah, paham sekali selamat tetap selamat itu. Nah, itu tidak masuk di dalam yang saya sebutkan di sini. Tetapi yang saya sebutkan di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, orang itu kemudian nanti memiliki satu sikap hidup yang berbeda, ya, sebelum dia diselamatkan dan sesudah dia diselamatkan. Ya. Nah, jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan yang dikerjakan baik oleh Bapa, oleh Anak, dan oleh Roh Kudus. Nah, jadi keselamatan itu paripurna. Dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapa dan Anak serta Roh Kudus sudah mengerjakannya paripurna, apa yang harus ditambahkan oleh manusia? Nah, mengapa saya semangat mengajarkan ini? Karena ada ajaran yang lain mengatakan bahwa manusia itu harus mengerjakan keselamatannya. Filipi pasal 2 ayat 12. Itu tanpa disadari, orang-orang yang menganut kepada Filipi 2 ayat 12 itu sebagai satu syarat diselamatkan, mengabaikan, saya lupa di mana ayatnya dalam kitab Roma, bahwa barang siapa yang percaya kepada keselamatan sebagai perbuatan baik, itu berarti dia meniadakan, mengeliminasi kasih karunia di dalam keselamatan.
Karena kalau keselamatan itu diperoleh karena perbuatan baik, maka kasih karunia sudah tidak berlaku lagi. Jadi saudara ya, nanti di bagian kesimpulan akhir nanti saya akan perlihatkan ini kepada saudara bahwa apa bedanya perbuatan baik sebelum diselamatkan atau proses diselamatkan dan perbuatan baik sesudah diselamatkan. Itu nanti akan ada beda di situ untuk juga nanti mempertegas kepada saudara membedakan keselamatan yang saya ajarkan ini dengan paham atau konsep keselamatan yang sekali selamat tetap selamat itu. Ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Bapak Ibu pemaparan saya tentang karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Atau mau mengomentari, mau menambahi, ya saya senang sekali kalau ada data-data baru yang Bapak Ibu mau tambahkan yang belum saya tampilkan di PPT saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya malam ini mengenai karya Roh Kudus dalam keselamatan. Baik, kepada Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, raise hand terlebih dahulu supaya lebih tertib ya dalam acara tanya jawabnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang ingin bertanya tentang materi malam ini yang telah dijabarkan oleh Daniel Palungan tadi, silakan. Saya yang akan bertanya kepada Pak Daniel. Ya, shalom Pak Daniel. Salam Waling. Ya, Pak, saya bingung gitu karena saya pernah kayak seperti tadi kan Pak Daniel bilang bahwa Roh Kudus itu mendiami, ya kan Pak ya. Ya. Saya pernah Pak mengalami, maksudnya mendengar seperti ini. Teman saya, dia itu pernah bertemu dengan orang yang mempunyai karunia membedakan roh ya Pak, apa gimana gitu. Dan dia bertanya gitu, teman saya ini pada orang ini mengatakan pada dia bahwa di dalam diri dia itu tidak ada roh Allahnya, Pak Daniel. Ya. Gitu. Nah, tapi lebih banyak roh jahatnya. Nah, yang saya tidak mengerti Pak, menurut pemahaman saya itu kan roh Allah itu kan mendiami anak-anak Tuhan yang sudah percaya ya Pak. Nah, kenapa orang itu bisa berkata seperti itu Pak? Dan yang mengatakannya itu 2 orang loh Pak, seperti itu pada dia. 2 orang yang sama-sama mempunyai karunia melihat roh ya Pak, seperti itu ya. Bagaimana? Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak Daniel, karena saya tidak paham gitu, tidak mengerti tentang mendiami Roh Kudus ini seperti gimana gitu Pak Daniel. Dan yang satu lagi adalah bagaimana dengan orang yang sudah menerima Yesus, lalu kemudian dia bisa murtad Pak Daniel. Iya. Apakah tidak ada Roh Kudus di dalam orang itu? Nah ya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Oke. Terima kasih Bu Aling untuk pertanyaannya. Ya. Nah, yang pertama, pertanyaan kedua dulu. Orang yang sudah menerima Yesus lalu murtad. Nah, saya sudah bilang di awal tadi, atau saya lupa di awal atau di tengah penguraian itu, bahwa harus kita bedakan orang Kristen dengan orang yang sudah diselamatkan itu. Ya. Karena orang menjadi Kristen itu ada beberapa alasan. Satu, karena dia lahir sebagai orang Kristen. Seperti saya ini. Injil masuk di Tanah Toraja itu diperingati tahun lalu itu 100 tahun Injil masuk Tanah Toraja. Berarti sudah 2 generasi kekristenan. Atau boleh dibilang masuk generasi ketiga kekristenan di Tanah Toraja itu. Tetapi apakah serta-merta bahwa orang-orang Toraja yang lahir dari keluarga Kristen itu otomatis selamat?
Ya ini yang saya bantah juga, bahwa tidak. Karena yang disebut sebagai orang itu selamat adalah Yohanes 3 ayat 3. Dia lahir baru dari Roh Kudus. Dan tentu apa yang dikerjakan Bapa, apa yang dikerjakan Anak, apa yang dikerjakan Roh Kudus itu tidak susul menyusul ya. Itu terjadi di dalam momen yang sama gitu. Cuma dikelompokkan, ini loh yang dikerjakan Bapa, ini yang dikerjakan Roh Kudus, ini yang dikerjakan Yesus. Tetapi yang paling umum kita kenal itu bahwa orang itu diselamatkan pada saat dia lahir baru. Saat dia lahir baru itu, saat itu juga Yesus masuk di dalam hatinya. Yesus tinggal di dalam orang itu. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu, tidak akan mungkin ada yang namanya murtad. Ya, saya sudah katakan tadi di dalam jaminan keselamatan itu. Ya. Nah, jadi jangan disamakan itu serta-merta. Pendeta Yahya Waloni, pendeta siapa lagi itu yang baru diberitakan meninggal itu, yang ketutin Alkitab itu, si Tantan itu. Ya. Agustan. Ya, Agustan. Ya. Apakah orang itu dulu ketika dia belum jadi pendeta sudah selamat, lalu ketika dia jadi pendeta sudah selamat? Enggak juga. Karena dia lahir sebagai orang Kristen, ya mau tidak mau ya beraktivitas secara Kristiani. Mungkin karena mereka melihat ini pelayanan gereja ini adalah pelayanan yang cukup prestisius, ya kan? Mendapatkan status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, apalagi ada gereja-gereja yang memberlakukan bahwa pendeta yang bergelar S1 itu mendapatkan standar gaji sama dengan gaji pegawai negeri yang juga S1. Lalu masuk di dalam profesi kependetaan itu, bidang pelayanan di gereja itu. Jadi bukan karena dia bertemu Yesus, bukan karena dia sudah lahir baru, tetapi karena melihat peluang-peluang itu. Nah, sekarang ini, ya Ibu Aling, teman-teman, banyak gereja di mana-mana bertumbuh pesat di Indonesia ini, yang didirikan oleh orang-orang yang secara doktrin, secara teologi nggak jelas latar belakang teologi mereka itu apa. Pengusaha tiba-tiba jadi pendeta, birokrat tiba-tiba jadi pendeta, jenderal TNI tiba-tiba jadi pendeta gitu ya. Karena ada yang berkata bahwa ternyata di gereja ini perputaran keuangan itu begitu besar. Potensi ekonomi gereja itu begitu besar. Lalu karena itu ada orang-orang yang pemikirannya itu pemikiran ekonomis, ya udah berdayakan diri atau berdayakan gereja ini, berdayakan pelayanan ini untuk kepentingan ekonomi. Nah, orang-orang seperti itu, saya tidak katakan mereka salah, tetapi bisa saja orang-orang yang seperti itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi karena itu agama, profesi kependetaan itu menjadi jaminan orang itu selamat, tetapi yang menjadi jaminan selamat adalah orang itu betul-betul telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini yang saya sudah tegaskan juga berkali-kali. Yang tahu bahwa si A, si B itu betul-betul sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Tuhan dan tidak orang lain. Orang itu sendiri juga bisa mengalami, bisa merasakan. Ya seperti saya tanggal 1 Januari 1981 di Kota Jayapura. Nah, jadi sejak saat itu kekristenan saya yang sebelumnya dari nenek saya, orang tua saya, kemudian saya menjadi berubah. Tanggal 1 Januari 1981 sampai sekarang itu memiliki satu perilaku dan pemikiran Kristiani yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perlu lihat. Kalau saudara nonton YouTube atau beberapa berita beberapa tahun yang lalu bahwa di Surabaya itu ada pendeta yang 17 tahun, ya, sebuah gereja yang besar dilayani di Surabaya, tetapi gembalanya itu 17 tahun hidup
sebagai pesinah di dalam rumahnya sendiri. Ya, saya nggak begitu ikutin, tapi apakah itu anak kandungnya atau ponakannya, pokoknya di dalam rumah dia melakukan itu, dan sementara itu dia tetap menjadi gembala yang disegani, dihormati, dan juga pengkhotbah nasional. Gitu kan? Era tahun 90, masuk tahun 2000, itu ada pendeta besar di Indonesia. Tetapi kemudian hancur, dan pada akhirnya itu dikatakan anak-anaknya itu membuat pagar rumahnya begitu tinggi begitu ini karena dia tidak mau lagi bapaknya ini untuk datang di gereja karena tidak pantas lagi dia jadi pendeta. Dia telah melakukan pelayanan yang perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan perilaku seorang pelayan. Nah, jadi agama dan profesi kependetaan itu di mata manusia ya mungkin selamat, tetapi di mata Tuhan belum. Nah, jadi karena itu yang saya ajarkan ini adalah keselamatan di dalam pemahaman dan sudut pandangnya Tuhan. Itu yang saya katakan, kalau Tuhan sudah katakan si A selamat, maka tidak ada lagi orang yang bisa membatalkan keselamatannya itu. Nah itu Bu, jadi orang yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kata murtad itu tidak akan ada. Ya, nanti di dalam berikut ya, ada banyak ayat dalam Alkitab yang saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu yang dijadikan sebagai satu dasar pemikir-pemikir atau penganut paham keselamatan bisa hilang. Gitu. Nanti saya akan sampaikan itu, termasuk di dalam Ibrani pasal 6 ya, yang terminologi tekanannya itu sudah disebutkan tadi oleh Ibu Ali gitu, murtad itu ya, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Nah, yang kedua, kalau ada orang yang kelihatannya sudah bermanifestasi dengan roh, lalu dinilai oleh orang yang bisa membedakan roh, ya, ini dua-duanya mengandung tanya juga bagi saya ini. Apa dasarnya bahwa si A, si B tadi itu punya karunia untuk bisa membedakan roh? Karena karunia ini tidak permanen, ya, tidak permanen. Bisa hari ini saya dikasih karunia untuk menyatakan bahwa si A itu berdusta karena roh yang berbicara itu bukan dari Roh Kudus, tetapi tidak jaminan bahwa besok saya punya kemampuan itu lagi untuk bisa membedakan Ibu Aling, Ibu Heni, oh begitu ya. Jadi itu karunia yang bersifat temporal, muncul pada saat dikehendaki oleh Roh Kudus, tetapi kemudian hilang ketika tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan oleh Roh Kudus untuk dinyatakan. Nah, jadi yang menilai ini siapa? Dasarnya apa? Nah, kemudian apakah orang yang bermanifestasi oleh Roh Kudus itu otomatis orang itu penuh Roh Kudus? Ini juga perlu kita tanya. Karena di dalam Matius pasal 7 ayat 23 ya. Orang-orang yang dikatakan Yesus itu undurlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan gitu. Lalu orang-orang itu komplain atau membela diri, menyatakan alasan bahwa mereka berhak atas keselamatan dari Tuhan itu. Bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengadakan mujizat-mujizat demi namamu? Nah, siapa orang-orang itu? Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 7, mulai dari ayat yang ke-15, ternyata orang itu adalah nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka adalah serigala-serigala yang menyamar seperti domba berbulu, serigala berbulu domba. Jadi orang yang tidak pernah selamat, orang yang tidak pernah didiami Roh Kudus, tetapi bisa bermanifestasi. Nah, apakah bisa? Di mana saya mengajar ini? Mungkin di RBO itu ya. Roh Kudus dalam perjanjian lama itu. Iya. Roh Kudus dalam perjanjian lama itu ya bisa saja memakai orang-orang bahkan yang tidak percaya seperti Saulus dipakai Tuhan. Karena Roh Kudus itu memenuhi dan mendiami itu beda. Nah, di dalam perjanjian baru kita kenal dua, pendiaman dan penguasaan.
Siapa yang sudah didiami tetapi perlu dipenuhi Roh Kudus? Itu Petrus. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahwa semua rasul-rasul dan murid-murid pada waktu itu, pada hari Pentakosta atau saat pencurahan Roh Kudus. Ya, ini kalau saya, satu-satunya hari Pentakosta. Tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga. Ya, saya harap saudara tahu doktrin saya tentang Roh Kudus itu. Itu satu-satunya. Nah, pada saat itu dikatakan, orang-orang yang berkumpul di loteng atas itu dipenuhi dan kemudian didiami oleh Roh Kudus. Tetapi di dalam pasal 4 muncul lagi. Dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia diperhadapkan kepada mahkamah untuk mempertanggungjawabkan pengajaran-pengajaran yang sudah begitu mengacaukan tanda petik sistem keagamaan dan wibawa daripada tua Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu, karena pengikut-pengikut mereka sudah pada beralih menjadi pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes ditangkap lalu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan ini? Bukankah kami sudah melarang engkau? Lalu apa dikatakan? Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi pendiaman terjadi pada hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2, tetapi pemenuhan artinya penguasaan itu terjadi pada saat dibutuhkan. Ketika Petrus harus mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan itu, maka dikatakan Roh Kudus menguasai hidupnya. Nah, pendiaman itu sekali untuk selama-lamanya, tetapi pemenuhan itu bisa terjadi berulang-ulang karena baru terjadi pada saat dibutuhkan adanya kekuatan supra untuk bisa mengatasi persoalan. Nah, jadi yang saya mau kutip di sini berkaitan dengan Perjanjian Lama adalah orang Perjanjian Lama itu dipenuhi tetapi tidak didiami. Demikian juga bisa terjadi di dalam masa Perjanjian Baru. Ada orang yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus tetapi tidak didiami oleh Roh Kudus. Nah, jadi saya tidak menilai kedua kelompok yang Ibu Aling tadi katakan itu, yang bermanifestasi dengan Roh Kudus kemudian yang menilai itu, saya tidak mau pada posisi itu, tetapi saya memberikan saja apa yang Alkitab katakan, bahwa bisa saja orang yang belum diselamatkan itu bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyatakan sesuatu. Nah, orang yang mengatakan bahwa dia punya karunia membedakan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh, ya ini juga harus dinilai. Karena tidak ada karunia dalam 1 Korintus pasal 12 itu yang permanen. Itu terjadi sesuai dengan kehendak daripada Roh Kudus. Nah, jadi itu jawaban saya, Bu Aling, ya. Jangan terkecoh ya, jangan terkecoh bahwa kalau seseorang itu sudah berkhotbah di atas panggung-panggung besar lalu terjadi mujizat, otomatis orang itu penuh dengan didiami Roh Kudus, ya. Jangan dulu. Ya. Iya, saya kira itu jawaban saya, Bu. Iya. Nanti Ibu sendiri yang menyimpulkan. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Ya, baik bagi Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya ini mengenai Roh Kudus pada malam ini? Persilakan. Ya, ini siapa? Pak Marlin ya? Ingin bertanya, Pak? Kelihatannya ada yang angkat tangan, Bang Kodek. Oh iya, Bang Kodek, ya. Ya, Bang Kodek, silakan, Bang. Ya. Terima kasih Ibu Aling. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Ya. Kesempatan bisa bertanya. Tadi ada poin kedua tentang pendiaman Roh Kudus. Terus ada kelahiran baru atau lahir baru gitu ya. Pak mau bertanya, apakah akan ada disertai dengan tanda-tanda fisik kelihatan orang yang didiami oleh Roh Kudus dan dia mengalami lahir baru? Tanda fisiknya orang itu kelihatan. Iya. Bisa kelihatan gitu, Pak. Hanya itu ya. Iya, Pak. Ya, ada sementara orang yang menjawab ya bahwa tandanya orang dipenuhi dengan Roh Kudus, didiami dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Itu kata orang, bukan kata saya ya. Karena saya pelajari di dalam sejarah kekristenan dalam Alkitab itu, di Kisah Rasul dan di mana-mana itu, bahwa memang ada orang yang ketika dia terima Yesus, terima Roh Kudus itu ada manifestasi bahasa roh seperti Kisah Rasul 19.
Tetapi juga ada orang-orang tertentu di dalam Kisah Rasul itu yang ketika terima Yesus penuh dengan Roh Kudus, tidak ada laporan di situ bahwa orang itu berkata-kata serta-merta dengan bahasa roh. Sehingga saya menyimpulkan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak mutlak harus berbahasa roh. Ya, itu hati-hati ya. Ini mungkin menentang banyak pendapat, tetapi saya buktikan dari Alkitab bahwa betul ada orang yang ketika dia pertama kali terima Tuhan bisa bermanifestasi dengan bahasa. Tetapi ada juga yang tidak harus dengan bahasa roh. Tetapi yang pasti nih, ya, tandanya orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun berkata Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi mengaku Yesus Tuhan, mengaku di sini bukan secara akal ya, yang baca Alkitab atau juga secara dogma yang diajarkan oleh gereja, bukan itu ya. Tetapi artinya bahwa dia sungguh-sungguh meyakini di dalam dirinya Yesus itu Tuhan. Satu. Yang kedua, tandanya orang itu penuh Roh Kudus adalah hidupnya berubah. Tidak drastis berubah, tetapi artinya waktu kita bicara tentang kelahiran baru itu meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang itu di dalam dirinya ketika dia sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus itu pasti akan ada rasa yang jijik, benci terhadap semua perilaku-perilaku yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Itu pasti. Nah, kalau ada orang yang sudah bermanifestasi tetapi masih, wah ini sayangnya kalau dibuang, ini sayangnya kalau ditinggalkan gitu kan. Seperti ada pendeta di Indonesia yang sudah pendeta kaliber tetapi kemudian istrinya lain, yang sah ada lagi yang lain gitu. Bisakah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus masih seperti itu? Punya istri yang sah lalu punya istri-istri yang lain kan gitu. Pasti orang yang penuh Roh Kudus itu akan percaya bahwa Alkitab berkatakan satu istri, satu suami, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Tetapi kalau dia masih punya simpanan, ini saya bertanya, ya, saya juga tidak mengabdi, tapi saya bertanya. Karena saya temukan dalam Alkitab bahwa Alkitab menjelaskan satu laki-laki, satu istri. Selama-lamanya sampai maut memisahkan. Nah, jadi tandanya orang dilahirkan penuh dengan Roh Kudus lahir baru itu ya hidupnya berubah. Ya, itu secara internal, tetapi kemudian secara eksternal ya pasti juga akan nampak, Pak. Yang tadinya tidak pernah baca Alkitab sekarang baca Alkitab, yang tidak pernah gereja sekarang gereja, yaitu tanda-tanda fisik gitu. Karena itu mau tidak mau akan terungkap, terekspresi sebagai satu bukti bahwa dia sudah menerima Tuhan penuh Roh Kudus, ya gairah hidupnya akan berbeda. Sekarang adalah hal-hal yang bersifat rohani, suka bersekutu dan bukan lagi di naik klub atau dugem-dugem itu. Nah, saya kira itu dua hal yang prinsip yang saya sampaikan kepada Pak Kodeks ya. Tandanya orang dipenuhi Roh Kudus itu ya mengaku Yesus itu Tuhan, dan yang kedua adalah hidupnya berubah. Nah, soal bahasa roh atau tidak itu, saya tidak baca di dalam Alkitab itu sesuatu yang mutlak. Ya, walaupun di gereja kami, Gereja Betel Indonesia, ada pengakuan iman bahwa tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi kemudian juga setelah saya banyak berinteraksi dengan teman-teman, sudah mulai ada yang mengatakan, oh ini kita harus cari cara bagaimana untuk merubah poin pengakuan iman Gereja Betel Indonesia, tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Karena itu tidak mutlak di dalam Alkitab. Nah, saya kira itu Pak Kodeks ya. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Pendeta. Makasih Bu Aling. Iya, sama-sama Pak Kodeks. Ya baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Atau kalau tidak ada, bisa dilanjutkan kembali ya, Pak Daniel, materinya. Ya, oke. Silakan Pak. Ada ibu yang minggu lalu bertanya tentang buku ini. Nah, ini buku saya. Nah, saya juga
ternyata setelah saya ingat buku saya ini, saya ingat ada satu poin lagi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karena yang saya tampilkan itu dari diktat, ya diktat yang kemudian memang saya sudah tambah beberapa, tetapi dari buku saya ini ada satu lagi yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu adalah memimpin. Nah ini memimpin. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah ayat ini sekaligus juga meneguhkan jawaban saya kepada Pak Kodeks tadi itu. Bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, yang didiami oleh Roh Kudus yang sudah lahir baru itu maka di dalam dirinya ada satu kekuatan, ada kuasa yang memampukan dia untuk tidak lagi takluk kepada daging, keinginan daging, hawa nafsu itu. Nah, dengan demikian maka otomatis hidupnya akan berubah. Walaupun tidak langsung sempurna, tetapi awalnya berubah di dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya, dan seterusnya akan mengalami satu perubahan yang berprogres, sehingga pada akhirnya mengalami kesempurnaan sama seperti Yesus. Nah, jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Nah, ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini. Kalau ada orang Kristen yang saudara sebutkan tadi, lalu yang juga saya sudah kutip beberapa, sudah mengaku diri orang Kristen, sudah mengaku diri pelayan Tuhan, tetapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak seperti yang diajarkan Alkitab, menentang Roh Kudus. Nah ini, orang yang sudah betul-betul menjadi milik Allah itu, mau tidak mau akan suka untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tandanya seseorang itu adalah milik Allah. Kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini saudara, di sini dibutuhkan adanya satu respon. Ya. Tadinya saudara itu berada di bawah otoritas iblis. Saudara tidak punya pilihan kecuali tunduk kepada otoritas iblis. Lalu hawa nafsu kedagingan itu mendominasi juga hidup saudara, sehingga saudara semakin tidak berdaya oleh karena saudara di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa daging, hawa nafsu. Ya. Tetapi sesudah saudara menerima Yesus, saudara ada di bawah otoritas Allah, di bawah otoritas Roh Kudus. Tetapi tidak berarti iblis daging ini kemudian berhenti. Ya, seperti di dalam khotbah saya di ibadah online itu mengantisipasi kembali roh jahat itu. Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 11, dia mundur tetapi dia menunggu waktu yang tepat. Dalam Petrus dikatakan iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum beridar-idar untuk mencari orang yang hendak ditelannya. Jadi iblis belum berhenti, masih bekerja. Dan akan terus bekerja, akan lebih intens. Daging juga begitu. Nah, oleh karena itu maka di sini, oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, walaupun tiga kekuatan ini akan selalu berjuang di dalam dirinya, tetapi kemudian dia akan dengan rela untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan memang untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ini tantangannya tidak gampang, karena harus menyelitkan daging hawa nafsu. Nah, tetapi tandanya seseorang itu menjadi milik Allah adalah dia selalu memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, dan juga di dalam bertindak. Nah, jadi itu materi yang saya dapatkan sebagai tambahan dari buku saya ini. Dan karena itu ya saudara-saudara usahakan untuk memiliki buku ini, karena ini uraian yang cukup
mendasar dan komprehensif tentang doktrin keselamatan, dan itu perlu bacaan, bukan hanya bacaan pendeta, tetapi ini bacaan untuk semua orang-orang Kristen. Nah, jadi saudara-saudara, saya kira itu pemaparan kita pada malam ini, ya, karya Roh Kudus di dalam keselamatan itu, dan dengan demikian Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berkarya di dalam keselamatan. Nah, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bekerja secara bersama-sama, maka itu menjadi satu jaminan keselamatan yang dikerjakan Tuhan itu pasti teguh dan tidak akan bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Ya, jadi hipotesa sekali selamat tetap selamat, hipotesa keselamatan bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat itu akan kita buktikan dengan respon manusia terhadap keselamatan. Bagaimana manusia meresponi keselamatan yang dikerjakan Bapak ini? Nah, itu yang akan saya jelaskan di dalam sesi-sesi berikutnya. Ya, iman. Tetapi di dalam iman itu bukan sesuatu yang tunggal. Itu ada 9 aspek dari iman itu. Itu saya akan uraikan kepada Bapak Ibu satu demi satu. Sudah ada di dalam buku, tetapi di dalam diktat belum ada. Jadi diktat saya nanti di PPT ini akan saya lengkapi dengan apa yang ada di dalam buku saya ini, ya. Jadi itu saya akan bahas dari sisi Allah sudah sempurna. Lalu kalau begitu apa yang manusia harus kerjakan? Nah, itu yang akan kita bahas di minggu berikut. Nah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya. Demikianlah pemaparan saya pada malam ini. Ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel. Kita Ada masih teks lanjut. di message Pak, udah diperiksa Pak message. Saya ada kirim message Pak. Oh, Sister Aling ini bagus sekali ya pelajarannya, Iya, betul, ya. bagus Ternyata banget Ibu. Wah, luar ternyata biasa. ternyata ikut Tuhan itu nggak bisa main-main ya, nggak bisa Betul, kompromi ya. betul sekali Bu Heni. Dipangkas habis. Habis benar-benar dimurnikan ya Bu ya, itu namanya Dimurnikan benar-benar benar, iya. Terus, terus Hanya materi malam tadi ini. kata Pak Daniel, memang nggak langsung, memang proses. Tapi kalau nggak Betul. dimulai dari sedikit demi sedikit, kapan lagi ya Iya. mulainya? Betul Bu Heni. Makanya. Jadi Tapi ikut Yesus akibat itu jangan memikirkan hanya berkat ya Bu, tapi harus ada perjuangannya juga ini untuk apa namanya mengalahkan daging kita ya Bu Heni, yang terutama ya, supaya kita mau menyerahkan diri kita ini untuk hidup benar-benar dipimpin oleh Roh. Ya, baik sikap, perkataan, dan pikiran kita ya Bu Heni. Saya mau nanya ke Pak. Iya, silakan Bu Heni. Ya. Daniel. Ya. Kalau menurut Pak Daniel, orang-orang ini pasti kan ada Pak Daniel bilang gini, oh saya mau mencintai itu. Tuhan. Kalau Ibu Heni baca dan teman-teman saudara baca di dalam Roma pasal 7, itu bukan hanya niat orang yang Bu Heni ketemukan, itu sudah menjadi niat dari Rasul Paulus itu. Karena ada banyak orang yang memang menyadari secara rasio bahwa melakukan kehendak Tuhan itu baik. Nah, tetapi bisakah seseorang itu melakukannya itu di luar Kristus? Karena itu di dalam satu ayat yang Paulus tulis dalam Roma pasal 7 itu, aku ini manusia celaka, siapakah yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dia berkata, syukur kepada Yesus. Nah, jadi niat itu bisa ada, bisa. Bahkan orang-orang yang tidak Kristen pun niat itu ada. Tetapi sekali lagi bahwa niat itu tidak akan bisa terwujud di luar Kristus. Itu sebabnya maka hanya orang-orang yang memiliki persekutuan pribadi dengan Kristus yang akan memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah dan juga untuk bisa menghentikan semua rayuan-rayuan dari iblis, dosa, dan kuasa daging itu. Nah, jadi kekristenan itu start awal dari
pertemuan pribadi dengan Yesus, bukan secara agamawi, bukan juga secara dogmatis, tetapi secara pribadi bertemu dengan Yesus. Itu start awal dari situ. Dan di situ akan merupakan satu saat awal di mana saudara menerima kelengkapan kuasa untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya kira itu, Bu Heni. Jadi tidak bisa kalau orang itu hanya sekedar Kristen agamawi, sekedar pelayan-pelayan organisasi gerejawi, tetapi dia sendiri tidak memiliki satu pengalaman perjumpaan. Berarti dia nggak mau ya Pak ya, maksudnya belum sungguh-sungguh ya Pak ya, belum mau. Jadi masih comfort. Karena kemarin saya bawa firman juga di renungan pagi itu, saya dikasih tahu sama Roh Kudus itu ya kalau kita itu nggak boleh sedikit-sedikit meninggalkannya, harus semuanya, harus kita tanggalkan ke semuanya. Karena saya lihat banyak orang yang masih comfort ya Pak ya, masih entertain, masih kasih makan dagingnya itu Pak. Kedagingannya itu masih dikasih makan sama dia. Padahal itu kan harus memang betul-betul kita tinggalkan. Benar ya Pak ya? Saya nggak sempurna Pak. Saya jatuh bangun di dalam proses saya untuk menjadi anak Tuhan. Di sini ini ada teman saya, Bang Romi ini tahu siapa saya ya, udah kenal siapa saya gitu. Ada Bu Murni di sini juga. Ya, ada teman-teman yang lain juga yang mungkin yang dengar di sini. Itu Heni yang dulu itu sama waktu mereka ketemu saya di jalan, bukan saya memuji saya, Pak. Mereka bisa bilang, kok lu beda ya sekarang, Heni ya? Dari kamu ngomong juga beda, kamu katakan sekarang. Ya, waktu dulu Bapak bilang kan tadi, pertemuan dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Pak, saya mengenal Tuhan waktu di umur saya masih muda, waktu saya dapat mimpi itu. Tetapi saya untuk hidup baru yang betul-betul mau komitmen ikut Tuhan itu baru 15 tahun yang lalu, Pak, semenjak saya di Amerika ini. Saya bilang harus saya matikan kedagingan saya ini. Harus saya bilang gitu. Itu saya kejar, Pak. Nah, berarti apakah orang tersebut ya Pak ya, orang-orang saudara-saudara kita seiman itu kan mereka tahu bagaimana apa menyukakan hati Tuhan. Tapi mereka nggak berusaha, saya lihat nggak mau Pak untuk menyalibkan kedagingannya itu. Kan syarat ikut Tuhan itu kan sangkal diri, pikul salib, apalagi itu satu lagi, sangkal diri, pikul salib, ikuti ya. Mengikuti Yesus, ya. Mengikuti Yesus. Iya. Udah Pak. Iya, ada istilah itu tadi comfort itu. Ya. Kalau orang itu masih merasa nyaman, merasa senang di dalam dosa, ya tidak perlu dijawab lagi. Artinya dia belum terima Yesus. Ini orang yang sudah terima Yesus bukan berarti tidak bisa jatuh, tetapi tidak bisa tinggal di dalam dosa. Itu bedanya. Gimana Pak? Sekali lagi Pak, ulang Pak. Orang yang sudah terima Yesus bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak akan mungkin tinggal di dalam dosa. Tetapi dosa perzinahan itu bukan sesuatu yang jatuh, itu sesuatu yang berproses, jadi itu bukan namanya jatuh. Ya, jadi jangan saudara, oh kalau begitu boleh dong berzina sekali-sekali. Enggak. Apalagi kalau udah tahu gitu, tidak boleh. Nah, apalagi yang sudah tahunan, puluhan tahun, lalu apalagi yang kemudian melegalisasi bahwa ya ini sesuai dengan Alkitab. Di dalam Alkitab ada yang tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak rohani di dalam perjanjian lama punya istri lebih satu, lalu mendapat legalisasi dari itu, itu sudah lebih parah lagi. Nah, jadi orang yang sudah terima Yesus sungguh-sungguh bisa saja jatuh, tetapi saat dia jatuh dia sadar, dia bangkit, lalu meningkat lebih tinggi. Tetapi kalau orang yang sudah mengaku Yesus Tuhan tetapi tinggal di dalam dosa, merasa nyaman, merasa senang seperti yang Ibu tadi katakannya, bagi saya ya tidak ada kelahiran baru, karena orang yang lahir baru akan merasa jijik terhadap dosa, karena meliputi pikiran, meliputi perasaan, meliputi kehendak. Orang yang lahir baru itu tiga-tiganya itu. Pikirannya kena, perasaannya kena, dan juga perbuatannya kena. Nah, jadi harus ada itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Ya. Saya lupa apakah di sini saya kutip bahwa ada satu tim pelayanan yang
penginjilan internasional itu, tetapi mereka, ya ini menurut literatur yang saya baca, bahwa sebelum mereka melakukan pelayanan itu, mereka melakukan ritual seks itu. Nah, apakah itu sudah lahir baru? Gimana sudah, itu, Pak? Ya, ini literatur yang satu buku yang saya baca itu, dan ya, nah ini nggak usah detail. Tokoh-tokoh pemimpin gereja yang jatuh dalam dosa itu kan contoh konkret. Ya. Nah, jadi orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru, ya jatuh dalam dosa, tetapi kalau dosa zina bagi saya itu bukan jatuh, itu suka, karena tidak ada orang yang ujuk-ujuk, karena itu melalui satu proses, ya. Nah, tetapi kalau umpamanya seperti dia marah, tiba-tiba dia emosi, nah, itu bisa saja begitu. Ya saya kira itu Bu Eni ya, jadi ya pasti akan ada perubahannya seperti Bu Eni tadi katakan. Itu ya, itu menjawab juga pertanyaan Pak Koreks tadi itu, ya orang yang sudah lahir baru itu ya pasti akan ada perubahan. Dan Ibu Heni 15 tahun yang lalu, kalau saya 30 tahun lebih yang lalu. Iya, pasti nyata. Saya kira itu ya, Bapak Ibu, Daniel, karena waktunya sudah habis. Iya. Baik, berarti kita akhiri ya Pak kelas ini. Terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya malam ini, baik yang di dalam ruangan maupun di live YouTube. Sebelum kelas ini berakhir, baik Pak Daniel untuk closing statement dan menutup dengan doa penutup dan doa berkat bagi kami semua. Terima kasih Pak Daniel. Ya, jadi keselamatan yang sudah kita bahas sampai ini itu kita sudah melihat dari sisi kerja Allah, ya, dari sisi Allah ya apa yang dia kerjakan, dan itu sudah paripurna. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat apakah kemudian kita menjadi orang Kristen yang pasif atau kita menjadi orang Kristen yang aktif. Nah, ini juga yang akan memberikan kepada saudara satu pemahaman yang lain, berbeda dengan apa yang dipahami oleh satu pendeta besar di Indonesia. Saya tidak perlu sebutkan namanya itu, tetapi nanti saudara akan melihat bahwa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan itu, kita harus memiliki satu tanggung jawab yang harus kita emban selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Seperti tadi Bu Heni sudah kutip, orang yang mengikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib. Jadi ke depan ini, sesudah kita diselamatkan, kita menjalani hidup ini itu adalah perjuangan untuk terus-menerus sangkal diri dan juga terus-menerus pikul salib. Tetapi jangan kecil hati, saudara adalah orang-orang yang dilengkapi dengan kuasa dari Tuhan, dan karena itu perjuangan saudara bukanlah perjuangan yang tidak mungkin diatasi dan dimenangkan, karena jaminan kemenangan ada di tangan saudara. Bersama-sama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, jadi ikuti terus ya, kita belum selesai. Nanti di bagian-bagian akhir saya akan mengeksposisi bagian-bagian Alkitab yang selama ini salah ditafsirkan oleh banyak pengajar-pengajar dari doktrin ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar sampai di sini tentang pekerjaan Allah di dalam keselamatan kami. Dan sekarang kami sungguh yakin bahwa Allah yang sudah menyelamatkan kami tidak akan mungkin membiarkan kami, tetapi akan terus memelihara, menjaga kami, bahkan akan terus memproses kami untuk pada akhirnya sama seperti Yesus. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada jemaat-Mu, pada umat-Mu, hamba-hamba-Mu hari ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memperjelas di dalam pemahaman mereka, sehingga dengan itu mereka semakin mantap di dalam pengiringan mereka dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Sebentar kami akan akhiri kelas ini, kiranya semua yang sudah kami lakukan akhirnya kembali menjadi hormat kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami akhiri kelas ini. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin.